warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Handayani dengan NIM 4440145 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPSS untuk uji regresi linier berganda. Nah, jadi analisis regresi linier berganda tuh metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, jadi di sini ada studi kasus, seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Berikut data hasil penelitian tersebut. Di sini ada X1-nya motivasi, X2-nya ada minat, dan Y-nya itu keputusan bekerja. Berikut datanya ya. Nah, langkah pertama itu kita siapkan data ke dalam bentuk Excel. Di sini saya udah menyiapkan data dan saya beri nama regresi linier berganda. Kemudian buka aplikasi SPSS. Nah, di bagian file kita klik open, lalu klik data. Di sini cari aja file yang ingin diuji. Kemudian klik open. Nah, di sini datanya muncul. Lalu kita ke bagian variable view. Name-nya kita ganti X1, X2, dan Y. Desimalnya kita ubah jadi 0. Labelnya kita ubah jadi motivasi. Lalu minat dan keputusan bekerja. Nah, setelah kita mendefinisikan atau memberi nama pada data, kita lanjut ke bagian analyze. Kemudian regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini dependennya kita masukin yang Y. Independennya yang X1 dan X2. Kemudian pada bagian statistik kita aktifkan estimates, model fit, dan Durbin-Watson-nya. Kemudian di bagian plot ini pada bagian Y kita masukkan zip-rate dan pada bagian X itu kita masukkan S-rate. Terus kita checklist bagian normal probability plotnya. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini hasilnya akan muncul. Nah, yang pertama itu ada variabel enter. Ini menunjukkan variabel independen yang dimasukkan ke dalam model itu ada minat dan motivasi, sedangkan tidak ada variabel yang dihapus dari model. Yang kedua ada model summary. Di sini ada R sebesar 0,679 yang menandakan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel minat dan motivasi terhadap keputusan bekerja. Nilai ini mendekati 1 yang menandakan korelasi positif antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada R-square di sini 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa 46,1% variasi yang terjadi pada keputusan bekerja dapat dijelaskan oleh variabel minat dan motivasi secara simultan. Sisanya yaitu sekitar 53,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian ada adjust R-square di sini sebesar 0,412. Nilai 0,412 berarti setelah dikoreksi sekitar 41,2% variasi keputusan bekerja masih dapat dijelaskan oleh minat dan motivasi. Kemudian ada standard error of the estimate di sini sebesar 4,308. Hal ini menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya. Semakin kecil nilainya, semakin akurat model tersebut dalam memprediksi. Nah, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen cukup kuat.
dan model ini dapat dikatakan cukup baik meskipun masih ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi keputusan bekerja. Dan di dalam hal ini tidak ditemukan masalah autokorelasi pada model ini. Kemudian ada tabel ANOVA. Di sini nilai F-nya itu sebesar 9,422 dan signifikansinya itu 0,001. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Artinya secara simultan minat dan motivasi ini berpengaruh terhadap keputusan bekerja. Kemudian ada tabel koefisien. Nah, di sini yang pertama itu ada bagian unstandardized coefficient. Di sini didapatkan betanya untuk motivasi itu 0,576 dan minat itu 0,38. Nah, untuk nilai signifikansinya itu masing-masing 0,028 dan 0,33, yang dimana ini di bawah 0,05. Untuk motivasi itu berarti setiap peningkatan satu satuan dalam motivasi akan meningkatkan keputusan bekerja sebesar 0,576 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk minatnya itu setiap peningkatan satu satuan dalam minat akan meningkatkan keputusan bekerja sebesar 0,385 satuan. Kemudian ada standar error. Di sini motivasi didapatkan nilainya itu 0,245 yang menyatakan bahwa estimasi koefisien motivasi cukup stabil dan signifikan secara statistik. Untuk minat ini 0,169. Ini juga dianggap dapat akurat dan signifikan secara statistik. Nah, untuk standardized coefficient ini motivasi didapatkan 0,408 yang menunjukkan jika variabel motivasi meningkat satu standar deviasi, maka keputusan bekerja akan meningkat sebesar 0,408 standar deviasi dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk minat 0,394. Ini jika variabel minat meningkat satu standar deviasi, maka keputusan bekerja akan meningkat sebesar 0,394 standar deviasi dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, untuk nilai T-nya itu pada bagian motivasi didapatkan 2,348 yang artinya motivasi ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, maka semakin besar kemungkinan dia untuk memutuskan bekerja. Jadi untuk untuk variabel motivasi ini berpengaruh terhadap keputusan bekerja. Nah, untuk yang nilai T yang bagian minat ini 2,271 ini juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Minat yang lebih tinggi terhadap suatu pekerjaan juga meningkatkan kecenderungan individu untuk memutuskan bekerja. Nah, untuk nilai signifikansi pada bagian motivasi ini didapatkan 0,028 yang artinya terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa motivasi seseorang itu akan berdampak nyata terhadap keputusan bekerja. Nah, untuk bagian minat didapatkan 0,033. Di sini juga menunjukkan bahwa semakin besar minat seseorang terhadap suatu pekerjaan gitu, itu bisa meningkatkan keputusan untuk bekerja. Nah, untuk bagian plots di sini kelihatan kan kalau titik-titiknya itu berada di sekitar garis, jadi menunjukkan bahwa data ini terdistribusi normal. Nah, untuk bagian scatter plot di sini kan titik-titiknya tidak ada pola khusus yang terbentuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi, atau dengan kata lain tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Dan model regresi yang digunakan untuk memprediksi keputusan bekerja ini sudah sesuai dan valid. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.